Kemarin kan teman-teman nanya nih, bagaimana sistem gabungannya atau tambah sok dan lain sebagainya. Nah, kebetulan nih bahan ada di depan teman-teman. Saya Supar Bonsai, jadi tempat tinggal di Tulang Bawang, tepatnya di Unit 2. Nah, ini untuk gabungan Udah lengket nih ya? Ini udah lengket ini. Oke. Jadi supaya kita tidak terlalu susah untuk bikin percabangannya, kita sok. Jadi untuk Gimana kalau kita pakai akar sulur aja gitu Mas Farman? Bisa nggak dia Mas Farman? untuk saya sendiri kalau pakai akar sulur belum pernah. Misalnya ini Mas Farman, ini bisa jadi sok ini ya? Ini Bisa. kita ambil gitu ya? Bisa. Oh. Itu cangkok. Oke, baik sahabat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam mata kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini saya ada di Tulang Bawang, di rumahnya senior Mas Suparman. Beliau adalah salah satu senior di trainer bonsai, khususnya di wilayah Tulang Bawang, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman kita akan melihat sistem kimeng gabungan yang ada di sini. Nah, tempo hari kita kunjungan di Sragen, di tempat senior juga, di tempat Mas Hani dan Mas Tri. Nah, kemarin kan teman-teman nanya nih, bagaimana sistem gabungannya atau tambah sok dan lain sebagainya. Nah, kebetulan nih bahan ada di depan teman-teman, cara gabungannya supaya menjadi besar dan kemudian cara nambah setang atau sok. Nah, kemarin kan kita belum praktek nih. Ini ada sedikit gambaran dari teman-teman yang nanti akan kita tanyakan sama Mas Parman langsung, teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau kita lihat nih sistem penggabungannya seperti ini. Ini kalau kita ngelihat kan batangnya gede-gede ini awalnya, kemudian ditambah untuk nambah yang rongga-rongga masih bolong, ini ditambah seperti ini. Tapi lebih lanjut nanti kita tanya sama Mas Parman. Oke, ayo Mas Parman. Oke, siap. Nah, ini Mas Parman udah di sini, teman-teman. Mas Parman, ini mau nanya nih Mas Parman. Ya, kenalan siap. dulu lah, Mas Parman, kenalan dulu sama teman-teman. Nah, ini teman-teman, Mas Parman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supar Bonsai, jadi tempat tinggal di Tulang Bawang, tepatnya di Unit 2. Nah, ini untuk gabungan usia kisaran di 1,5 tahun. Untuk konsepnya ya seperti ini, nanti mungkin lebih ke gaya formal. Nah, Mas Parman, mau nanya dulu Mas Parman. Siap. Ini 1,5 tahun, pertamanya berapa batang Mas Parman? Pertama kisaran 15 batang. 15 batang sebesar yang mana Mas Parman? 15 batang kisaran sebesar inilah. Ah, itu teman-teman. Sebesar jari-jari tangan. Sebesar jari-jari tangan sudah segede ini? Jari tangan. Iya, benar. Termasuk berarti yang gede-gede ini apa tambahan gitu? Ada beberapa tambahan ya, jadi ini kan untuk percabangan kita sok. Tambah sok. Tambah sok. Nah, itu contohnya yang kayak mana Mas untuk Parman? percabangan. Nah, ini yang belum ya? terlihat nyatu ya. Jadi kita sok seperti ini aja, kita buat percabangan. Ini nanti lama-lama nyatu? Lama-lama nyatu. Ada beberapa contoh. Nah, seperti ini yang sudah nyatu. Nah, ini terjawab teman-teman. Kemarin kita di Sragen kan nggak ngelihat taunya kita sudah halus. Nah, ini salah satunya. Nah, dan ini ya Mas Parman, ini udah lengket ini ya? Ini udah lengket ini. Oke. Jadi supaya kita tidak terlalu susah untuk bikin percabangannya, kita sok. Jadi untuk pangkal soknya ini masuk ke dalam ini. Oh, kelihatan. Oh gitu. Masalah naik turunnya tinggal kita tentukan gimana. Oh gitu ya. Nanti diganjel kayak begini ya. Seperti ini. Oke. Nah, lagi Mas Parman. Ya, siap. Nah, ini nih ya, tambah-tambahan kayak begini nih Mas Parman ya. Gimana kalau kita pakai akar sulur aja gitu Mas Parman? Bisa nggak dia Mas Parman? Untuk saya sendiri kalau pakai akar sulur belum pernah praktekkan. Cuman lebih alternatif yang enak tuh, kita bikin cangkok renteng aja sesuai yang kita butuhkan. Cangkok renteng itu gimana Mas Parman? Cangkok renteng itu kita bikin cangkokan pendek. Misalnya kita butuhkan segini, kita cangkok pendek-pendek. Jadi dalam satu cabang ini bisa jadi banyak nih, bisa 4-5 cangkokan. Grouping gitu ya, kita cangkokan itu kita tempel jadi satu. Kita tempel khusus untuk buat nyulam. Cuman kalau kerangka tetap kita pakai yang los. Pakai yang panjang. Iya. Oke. Nah, Mas Parman, nah ini Ya, misalnya siap. ini Mas Parman. Ini bisa jadi sok ini ya? Ini Bisa. kita ambil gitu ya? Bisa. Itu cangkokan kita ambil, bisa buat cabang lagi, buat ngesok. Buat ngesok kita tambah misalnya cabang di sini gitu ya? Bisa. Oh, ini teman-teman. Jadi nggak pengaruh ya, tambah gede tambah cepet ya berarti ya? Nggak pengaruh. Jadi ya untuk kerangkanya juga kalau kita ada bahan lebih gede lebih cepat itu untuk pertumbuhan. Oh, malahan untuk ya? tingkat penyatuannya lebih cepat.
Iya. Oh. Daripada kita bahan yang kecil-kecil. Iya, misalnya kita bikin grouping, kita jadikan satu. Dengan bahan yang sebesar tangan kayak begini nih, berarti lebih cepat ya? Lebih cepat, lebih cepat. Oh, jadi bahannya kalau yang lebih gede, lebih cepat, tingkat penyatuannya juga lebih cepat. Dibandingkan tadi yang sebesar jari-jari. Iya, benar. Oke, ini terjawab teman-teman. Kalau ukuran kurang lebih ini diameternya kurang lebih sama dengan punya Mas Hani, walaupun punya Mas Hani banyak yang gede-gede dan sudah banyak yang rapat ya. Ini yang terlihat masih proses ya. Iya. 2 tahun juga ini kan Mas Farman? Belum ada 2 tahun. Belum ada 2 tahun. 1,5 tahun. Berarti ini subur. Nah, ini pertanyaannya nih, rahasianya jangan disimpan-simpan Mas Farman ya. Siap, siap. Media. Kalau media di sini cocok Kimeng, saya menggunakan pasir kali atau pasir bangunan nih. Ini pasir total ini. Kita campur dengan sekam, Bang. Di bawah sekam ini. Enggak, kita campur. Dicampur jadi satu. Cuman dalam kurun waktu 1,5 tahun ini mungkin sekamnya udah habis. Udah habis. Sangat cocok di sini. Itu bakar atau mentah? Mentah, mentah. Sekam mentah. Sekam mentah. Yang bagus yang udah lapuk itu, Bang. Ini buktinya. Jadi inilah kesuburannya, teman-teman. Ini luar biasa ini suburnya. Jadi untuk Kimeng cocok bener kita pakai pasir kali atau dan pasir campur bangunan sekam itu tadi ya. Nah, kalau untuk nutrisi atau pupuk sih kita menggunakan kohe kotoran kambing, Bang. Gitu ya? Itu aja sih. Itu ditaruh di atas atau dicampur juga? Campur. Oh, campur jadi 3 satu. campuran tadi. Ini, nah ini saya agak heran ya, saya bilang. Ini batang yang tadinya sebesar jari kurang lebih, kemudian dijadikan satu dengan waktu proses hampir 2 tahun. Terhitung sangat subur sekali, Mas Farman. Terhitung. Ada rahasia lagi nggak? Jujur aja. Kalau untuk rahasia yang lain nggak ada, Bang. Pastinya kita untuk kawan-kawan semua pembonsai, saya juga sama pemula, ya. nggak ada yang dirahasia-rahasiakan. Nah, nanti ada salah satu pohon contoh yang bahannya masih kecil, ada, Bang. Ada ya? Ada. Nanti di video selanjutnya, teman-teman. Cuman ini kita kasih tahu teman-teman, kemarin ada yang nanya tuh, Mas Farman. Iya. Sok itu kayak mana? Ini sudah kejawab. Iya. Boleh gede, sok itu untuk tambahan setang. Kalau untuk sok tergantung kebutuhan, Bang. Misal nih, cabang pertama kita butuhkan yang lebih gede mungkin, Bang. Ya. Nah, cabang kedua ya berikutnya kecil, tergantung lebih kita. kecil. Tergantung kita. Ya. Jadi kita bisa tentukan nyangkoknya dulu, Bang. Setang kanan lebih besar, yang setang pertama lebih besar, setang kedua. Oke. Nah, ini pelajaran luar biasa dari Mas Farman. Boleh lagi, Mas Farman, kita ngelihat lagi. Siap, nah, ini siap. Mas Farman. Ini kayaknya gabungan dua bahan ya, kayaknya ya. Maksudnya 2 bahan tuh dua gabungan sebelumnya ya. Apa gimana ini, Mas? Satu pohon ini, Bang. Ini satu pohon. Satu pohon ini. Mana yang asli? Ini nggak terurus ini, Bang. Yang aslinya yang mana? Ini ya? Ya, iya. Ini ya sama kayak ini. Ini kalau yang ini? Satu pohon. Ini tempelan, Bang. Ini tempelan. Nah, khusus untuk Kimeng, Bang, kalau di sini ya, kalau kita di Tulang Bawang di Lampung, lebih bagus tempat yang tenggar, yang panas, Bang. Oh, tersinar matahari langsung. Full sinar matahari. Kalau dia tempat teduh, pertumbuhannya kurang, Bang. Kurang untuk pertumbuhannya. Iya. Tuh, teman-teman. Jadi nggak bisa kita terlalu teduh ya, terlalu rimbun antara. Tapi ini jaraknya, kalau saya ngeliat jaraknya nggak terlalu jauh ya, Mas Farman ya. Ini terlalu rapat ini, Bang. Malah terlalu rapat ya, tapi subur. Manfaatkan lokasi kecil, Bang. Lokasi minim, Bang. Tapi subur. Nah, lagi Mas Farman. Oke, siap. Ini kira-kira untuk ini yang ngeground pakai terpal ini diameter berapa ini, Mas Farman? Keliling ini berapa ini? Ada ini 2 meter keliling ya? 2 meter lebih ini, Bang. 2 meteran lebih ya? 2,5 ini, Bang. Nah, cuman tingginya teman-teman, tingginya ini mungkin sekitar 40 cm Tinggi ya? kisaran di 40 Nah, ini teman-teman yang mau ngeground pakai terpal nih seperti ini. Disesuaikan kebutuhan pohon aja, Bang. Kalau pohonnya gede, pasti kita bikin groundnya lebih gede gitu aja. Cuman itu tadi teman-teman, biayanya ya juga besar juga, teman-teman. Boleh kita pandu lagi, Mas Farman. Oke, sebelah sana yuk. Itu kayaknya ada yang lebih gede tuh. Tuh sebelah sini tuh kayak ini ya. Nah, ini Mas Farman. Ini bisa kita potong untuk kita jadikan apa? Sok ya? Tambahan sok bisa? Bisa. Hidup dia, Mas Farman. Cuman lebih bagus kita potong lagi nih, Bang. Kita potong, nanti keluar akar baru. Nah, baru kita pakai, Bang. Kita potong. Jadi prosesnya kita potong dulu nih. Kita potong dulu. Nanti kan Keluar akar baru kita potong dari sini. Iya. Oh gitu ya. Dalam satu akar ini nanti pemecahannya kan banyak, Bang. Banyak, betul.